Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para penonton. Di sini kami dari kelompok 6 P1 Teknik Sipil dan Lingkungan akan melakukan pemaparan terkait observasi bangunan hidrolika pada kawasan Situ Gede. Di sini kami beranggotakan Desiana Paramita Kehi, Ramadhanti Oktavia, Muhammad Rizky Rahan, dan saya sendiri Agdan Rama Satrio Wibowo. Boleh di next. Untuk Situ Gede sendiri terletak di Jalan Cilubang Malang nomor 37, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 16115 Indonesia. Situ Gede ini didirikan pada tahun 1854 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan sebagai pengairan irigasi untuk lahan-lahan persawahan di sekitar. Kawasan Situ Gede juga merupakan bagian dari hutan penelitian Indramaga di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bangunan hidrolika ini atau Situ Gede memiliki 5 bangunan hidrolika yang terdiri dari 2 inflow, 2 inlet, dan 1 outlet. Boleh di next. Secara garis besar, titik yang kami observasi terletak di 5 titik sesuai pada peta, di mana 3 diantaranya berada pada jalan yang sama, sedangkan 2 yang lainnya cenderung berada di dekat area C4 atau belakang IPB. Boleh di next oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada hasil pembahasan dari titik satu inflow, di mana koordinat titik lokasinya itu pada Jalan Cilubang, Malang nomor 8 dengan latitude 6,5548 dan longitudenya 106,74675, di mana dimensi desainnya sendiri itu lebar saluran primer 2,5 meter, lebar gorong-gorong kurang lebih 2 meter, tinggi saluran 1,5 meter, kedalaman air 0,5 meter, dengan permasalahan yang pertama kerusakan fisik saluran, pertumbuhan vegetasi liar, penumpukan sedimentasi, kondisi air yang keruh, penyempitan ruang saluran yang dimana meningkatkan risiko banjir, serta dapat dilihat dapat dilihat gambar satu merupakan kondisi lokasi titik satu. Saluran titik satu ini mengalirkan debit dari kawasan hulu menuju tepi danau serta menjaga kesinambungan aliran di bawah badan jalan. Boleh di next. Selanjutnya ada titik 2 inflow, di mana dimensi lebar saluran primernya 2,36 meter, ketebalan dinding 0,31 meter, kemiringan dasar 0,11 meter, kedalaman saluran kurang lebih 1,53 meter. Permasalahannya ada tumpukan sampah rumah tangga, pertumbuhan vegetasi liar, filter sampah rapuh, kerusakan penampang jalan, penyempitan ruang saluran yang dapat meningkatkan risiko banjir, serta dapat dilihat kondisi gambar pada titik 2 yang mempertahankan kontinuitas air. Boleh di next. Selanjutnya titik 3 outlet, di mana terdapat dimensi desain yang diperoleh lebar saluran outlet itu sendiri sebesar 7,7 meter, panjang saluran outlet itu 92 meter, lebar pintu air 1 meter, tinggi bukaan 1 meter, lebar mercunya 2,4 meter. Terdapat pula di sini ada mercu, pintu air vertikal underflow, dan juga terdapat gorong-gorong sirkular. Permasalahan yang ditemukan di titik 3 tersebut ada tumpukan sampah di hulu pintu air, ada juga tumpukan atau endapan tanah, dan beberapa bagian dinding yang retak atau rusak. Nah, permasalahan ini tuh meningkatkan risiko banjir yang terdapat pada titik 3. Selanjutnya ada titik 4 inlet, di mana dimensi desain terdapat ukuran penampang pada bagian ini relatif terbatas dengan kapasitas yang lebih kecil dibandingkan segmen hulu. Nah, terdapat juga saluran sekunder menuju tepi danau, saluran terbuat dari tanah tanpa dinding jagaan. Dan juga ditemukan permasalahan seperti tanah belum terdapat landasan atau dinding penahan, dan juga pertumbuhan-tumbuhan liar dan sampah yang menumpuk, serta erosi tanah yang memperkecil saluran. Nah, permasalahan ini itu meningkatkan risiko banjir. Dan juga di sini terlihat gambar yang terdapat pada titik 4. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada titik 5, di mana dimensi desainnya terdapat lebar saluran terbuka yaitu 3,82 meter, untuk kedalaman saluran 0,85 meter, dan lebar pintu air 0,9 meter, serta lebar terjunan yaitu 0,758 meter. Nah,
saluran ini dirancang untuk mengatur masuknya debit air sekaligus mereduksi energi aliran, di mana permasalahan yang ada di lapangan yaitu saluran tertutup badan jalan atau jembatan. Yang kedua, penumpukan sampah dan kerusakan struktur pintu air. Nah, dan yang ketiga, saluran terdapat penumpukan sedimentasi berupa tanah atau lumpur. Nah, hal ini dapat meningkatkan resiko banjir. Nah, berikut eh, hasil dokumentasi dari hasil survei kita. Nah, untuk simpulan saran, di mana simpulan ini dalam situ GD mengalami penurunan fungsi hidrolis akibat kerusakan infrastruktur. Eh, Kemudian untuk syaratnya, pengurukan, pembersihan rutin, perbaikan infrastruktur, pengendalian sampah, serta penataan lingkungan. Di mana untuk penataan lingkungan ini eh, dilakukan dengan cara pemangkasan vegetasi liar, serta implementasikan pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah domestik masyarakat. Nah, ini untuk lampiran gambar desain teknik yang kita buat, di mana ada di sini ada dinas PLW titik satu, kemudian ada potongan melintang titik satu, dan kemudian ada potongan memanjang titik tiga dan detail pintu air titik tiga. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.